Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Lembah api yang terbakar terletak di pegunungan api yang membara di bagian barat daya wilayah tengah. Pegunungan ini benar-benar terbentuk oleh gunung berapi panas. Secara sekilas, itu adalah warna merah monoton. Beberapa puncak gunung berapi memancarkan asap putih pekat yang melengkung dan naik. Kadang-kadang, akan ada beberapa lava merembes keluar dari mereka. Pegunungan api yang membara memiliki reputasi besar di seluruh wilayah tengah. Tentu saja, bagian dari alasan untuk ini adalah karena lembah api yang terbakar terletak di sini. Bagian lain dari alasannya adalah karena lingkungan yang keras dari pegunungan ini. Meskipun lingkungan tidak benar-benar menyenangkan mata, gunung berapi yang tak berujung telah menghasilkan energi afinitas api di tempat ini menjadi luar biasa padat. Berlatih metode Ki api afinitas di sini tidak diragukan lagi akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan 2 kali lipat hadiah dengan setengah upaya. Oleh karena itu, ada cukup banyak praktisi metode Ki yang mau mengambil risiko dan datang ke tempat ini meskipun mereka sadar bahwa itu sangat berbahaya. Pegunungan api yang membara tidak jauh dari kota Tianhuang. Perjalanan memakan waktu kurang dari setengah hari. Selain itu, kecepatan terbang burung besar yang digunakan Penatua Chihuo cukup cepat. Oleh karena itu, Xiaoyan samar-samar dapat merasakan sekelilingnya secara bertahap diisi dengan energi alam setelah 4 jam singkat. Kepenuhan seperti ini agak dicampur dengan beberapa kekerasan. Mata Xiaoyan memandang ke kejauhan saat dia berdiri di belakang burung besar. Dia hanya bisa melihat garis merah menyala di ujung pandangannya. Garis merah menyala ini cukup mengesankan, dan seseorang tidak dapat melihat ujungnya dengan sekilas. Hehehe, teman muda Yan Xiao. Ini adalah pegunungan api yang membara. Markas besar dari lembah api yang terbakar terletak di dalam. Penatua Chihuo tersenyum kepada Xiaoyan sambil melanjutkan, pegunungan api yang membara dipenuhi dengan energi afinitas api. Namun, karena gunung berapi meletus sepanjang tahun, energi ini mengandung beberapa kekerasan di dalamnya. Jika seseorang ingin menyerapnya, seseorang harus mengusir kekerasan di dalamnya. Jika tidak, pikiran seseorang akan terpengaruh setelah berlatih untuk waktu yang lama. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Meskipun Xiaoyan tidak perlu takut energi kekerasan ini karena api surgawi melindunginya, ini disebutkan dengan niat baik oleh pihak lain. Selain itu, ada banyak binatang ajaib dalam pegunungan api yang membara yang bahkan lebih liar, penuh kekerasan dan ganas dibandingkan dengan tempat lain. Terlebih lagi, pegunungan api yang membara ini sangat luas dan tanpa akhir. Bahkan lembah api yang terbakar aku belum menyelidiki beberapa tempat di dalamnya. Oleh karena itu, teman muda Yan Xiao harus berhati-hati jika kamu berjalan sendirian. Hehehe, terima kasih untuk pengingat kamu, Penatua Chihuo. Penatua Chihuo melambaikan tangannya dengan cara yang tidak peduli. Dia mengayunkan lengan bajunya dan burung besar yang merah menyala di bawah kaki mereka meningkatkan kecepatannya. Segera, itu berubah menjadi cahaya api yang bergegas ke pegunungan terus-menerus. Setelah memasuki pegunungan api yang membara, Xiaoyan akhirnya berhasil mendapatkan pandangan yang jelas. Tanaman hijau jarang terlihat di pegunungan ini. Dalam sekejap, sebagian besar tempat ini adalah tanah merah. Bahkan sepetak rumput tidak dapat ditemukan di tanah. Tampaknya lingkungan di tempat ini memang cukup keras. Suhu juga meningkat secara signifikan setelah memasuki pegunungan api yang membara. Namun, suhu itu tidak berarti bagi Xiaoyan atau Penatua Chihuo.
Oleh karena itu, tidak satu pun dari mereka yang terlalu khawatir. Mata Penatua Chihuo menyapu pegunungan. Mulutnya segera mengeluarkan peluit. Burung besar berwarna merah menyala itu secara bertahap mengurangi kecepatannya. Sesaat kemudian, perlahan turun dan mendarat di kaki gunung merah terang. Mata Xiaoyan melayang setelah dia melompat turun dari belakang burung itu. Ada dua gunung berwarna merah terang yang sangat megah di depannya. Kedua gunung besar ini saling bersandar satu sama lain. Sebuah tangga batu berkelok-kelok meringkuk di atas gunung. Mata Xiaoyan berhenti di tempat yang tidak jauh di depan tangga batu. Kejutan langsung melintas matanya. Ruang di sana samar-samar memancarkan riak spasial yang mengejutkan. Jelas, ada ruang tersembunyi di belakangnya. Hehehe, teman muda Yan Xiao, ikuti aku. Penatua Chihuo tersenyum. Dia memimpin untuk menaiki tangga batu. Xiaoyan mengikuti di belakang saat matanya perlahan menyapu. Hatinya merasakan sedikit kewaspadaan. Sesaat kemudian, langkah kaki mereka berhenti di ujung tangga batu. Hanya setelah berjalan ke Peinin tidak Xiaoyan menyadari bahwa ada dinding spasial di sini. Xiaoyan dengan lembut menekan tangannya ke dinding spasial dan kekuatan menjijikkan mengejutkan melonjak keluar, dengan kejam memukul mundur tangannya. Apa tembok spasial yang kuat? Xiaoyan menjabat tangannya. Sok melintas di matanya saat dia berbicara. Hehehe, dinding spasial ini telah dikeraskan oleh kepala lembah-lembah api terbakar aku dari generasi ke generasi. Ia mampu memblokir serangan seorang elit Dozun. Seorang Dozun biasa tidak akan bisa melanggarnya. Penatua Chihuo tertawa. Dinding spasial yang dapat memblokir serangan elit Dozun. Xiaoyan tanpa sadar menjentikkan lidah ketika mendengar ini. Itu memang layak menjadi lembah api terbakar. Landasan semacam itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan faksi biasa lainnya. Penatua Chihuo tertawa. Dia mengeluarkan token giok merah menyala dari cincin penyimpanan dan meletakkannya di dinding spasial. Riak aneh menyebar, dan orang bisa melihat dinding spasial secara otomatis berpisah dengan cara yang lambat. Teman muda Yan Xiao, silakan. Penatua Chihuo tersenyum kepada Xiaoyan. Setelah itu, dia mengambil langkah untuk melangkah masuk. Tubuhnya menghilang dengan cara aneh setelah melangkah menembus dinding spasial. Xiaoyan ragu sejenak. Langkah kakinya bergerak dan dia perlahan masuk ke celah spasial. Setelah masuk ke celah spasial, tempat di depannya tiba-tiba menjadi cerah. Dia biasanya menutup matanya sebelum segera membukanya dengan lambat. Kejutan di matanya langsung menjadi padat. Tangga yang sangat panjang yang terbuat dari batu hijau muncul di depan Xiaoyan saat ini. Lingkungan tangga batu itu berwarna hijau subur. Xiaoyan mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat bahwa cukup banyak bangunan telah terungkap di antara tanaman hijau. Ada suara orang-orang yang secara samar-samar disiarkan, berlama-lama di lembah tak terbatas ini. Menciptakan dunia sendiri, benar-benar layak menjadi salah satu dari 3 lembah besar. Bahkan seseorang seperti Xiaoyan tidak bisa tidak berseru ketika dia melihat pemandangan ini yang benar-benar berbeda dari dunia umum di luar. Hehehe, ini tidak bisa dianggap menciptakan ranah. Kemampuan itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh keberadaan kelas Doseng. Namun, setelah dibangun oleh generasi pemimpin dari lembah api yang terbakar, tempat ini memang bisa dianggap sebagai utopia di antara dunia gunung api. Penatua Chihuo melambaikan tangannya. Namun, ada kebanggaan di antara alisnya. Pekerjaan yang terlibat dalam membangun lembah besar di dunia gunung berapi ini layak disebut besar. Xiaoyan menyeringai. Tangannya meraih udara kosong di depannya. Energi afinitas api tempat ini masih sepadat dunia luar. Namun,
Kekerasan di dalamnya sudah hilang. Jelas, itu sudah dimurnikan. Mengangkat kepalanya, Xiaoyan melirik ke langit dan samar-samar merasa bahwa ada distorsi terhadapnya. Jelas, seluruh lembah api pembakaran ini tertutup lapisan ruang terdistorsi. Metode ini mirip dengan akademi dalam. Namun, jelas bahwa penghalang ruang jauh lebih kuat daripada penghalang dari akademi dalam. Xiaoyan menghela nafas terkejut di dalam hatinya. Banyak suara bergegas tiba-tiba muncul di sekitar hutan sekitar tangga batu. Lebih dari selusin tokoh lincah bergegas. Dengan segera, mereka mendarat di sekitar tangga batu. Hanya setelah mata mereka mendarat di Penatua Chihuo, apakah mereka mengurangi peringatan di wajah mereka. Semua dari mereka lalu membungkuk hormat padanya. Tokoh-tokoh manusia ini semuanya mengenakan pakaian berwarna merah. Apalagi mereka tidak terlalu tua. Namun demikian, benang doki yang merembes keluar dari tubuh mereka relatif kuat. Xiaoyan mengangguk setelah melihat ini. Sepertinya bakat murid-murid muda dari lembah api yang terbakar sangat mengesankan. Teman muda Yan Xiao, tolong ikuti aku. Penatua Chihuo tersenyum kepada Xiaoyan. Setelah itu, tubuhnya bergerak. Kakinya melangkah ke udara kosong saat ia terbang menuju daerah-daerah dalam lembah. Di belakangnya, Xiaoyan juga melangkah ke udara dan mengikuti di belakang. Semua murid lembah api yang terbakar mengungkapkan ekspresi terkejut di mata mereka ketika mereka melihat ini. Orang itu sebenarnya adalah Dou Song. Mengapa dia begitu muda? Seharusnya ada beberapa senior yang dengan sengaja mengubah dirinya menjadi seperti ini. Aku mendengar bahwa beberapa pil obat memiliki efek mempercantik. Aye, ini seharusnya. Jika ini usianya yang sebenarnya, apakah dia tidak sebanding dengan Nona Huo'er? Itu benar, hanya satu orang abnormal seperti Nona Huo'er sudah cukup. Ini akan menjadi pukulan besar jika ada lebih banyak dari mereka. Xiaoyan tidak mendengar percakapan pribadi antara orang-orang ini. Dia mengikuti Penatua Chihuo dari dekat. Mereka terbang selama beberapa menit sebelum turun secara bertahap. Akhirnya, mereka mendarat di depan aula besar, merah menyala. Ada banyak bangunan di tengah lembah. Cukup banyak murid-murid lembah api yang terbakar yang berpakaian merah sedang beringsut di sekitar mereka. Kadang-kadang, suara orang-orang dapat terdengar, memungkinkan beberapa keaktifan melonjak dalam lembah yang sangat besar ini. Pada saat ini, ada beberapa murid lembah api yang terbakar yang menjaga aula merah besar yang menyala. Mata mereka yang waspada berulang kali menyapu seluruh tempat itu. Sepertinya beberapa Grandmaster ahli kimia lainnya telah tiba. Penatua Chihuo bergumam sambil melihat ke aula yang dijaga ketat dan besar. Apa yang ingin disempurnakan kepala lembah kamu? Apakah ada kebutuhan untuk banyak alkemis? Xiaoyan merajut alisnya dan bertanya. Hehehe, tidak perlu begitu banyak. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menemukan satu atau dua yang cocok di antara para alkemis ini. Tentu saja, bahkan jika seseorang tidak dipilih, lembah api yang terbakar masih akan menyiapkan hadiah besar. Teman muda Yan Xiao tidak perlu khawatir. Penatua Chihuo tersenyum ketika dia menjelaskan. Ada kebutuhan untuk seleksi. Xiaoyan merajut alisnya bahkan lebih. Jika dia tidak dipilih, kemungkinan dia bisa melupakan tentang api langit tiga perubahan misterius. Dia tidak berpikir bahwa lembah api yang terbakar akan menyerahkan teknik rahasia mereka kepada orang lain dengan mudah. Aku akan menunggu dan melihat. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, dia tidak bisa hanya berbalik dan pergi. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Penatua Chihuo tersenyum canggung ketika dia melihat Xiaoyan mengangguk. Setelah itu, dia buru-buru memimpin jalan di depan.
Di belakangnya, Xiaoyan menghela nafas saat dia melihat aula yang besar dan berapi-api. Dia dengan cepat mengikuti. Karena dia sudah tiba di lembah api yang terbakar ini, dia akan mendapatkan api langit 3 perubahan misterius terlepas dari apa yang terjadi. Xiaoyan mengikuti di belakang Penatua Chihuo dan dengan lancar melewati pertahanan ketat di luar aula besar. Setelah itu, mereka dengan lembut membuka pintu aula. Berderak. Setelah pembukaan pintu aula, interior yang sangat megah dan megah di aula muncul di depan garis pandang Xiaoyan. Penatua Chihuo bergegas masuk setelah pintu dibuka. Setelah itu, dia membungkuk ke kursi pemimpin dari aula besar dan berkata, "Kepala lembah, Chihuo telah datang untuk melaporkan penyelesaian misi aku. Guru besar alkemis yang direkomendasikan kota Tianhuang telah tiba." Pada saat ini, ada sekitar 10 sosok yang duduk di dalam aula besar. Sebagian besar dari mereka mengenakan jubah alkemis. Dari penampilan mereka, sudah jelas bahwa mereka cukup tua. Wajah mereka acuh tak acuh. Tak satu pun dari mereka merasa terkendala karena tempat ini adalah markas dari lembah api yang terbakar. Ada seorang lelaki kurus, berambut merah, dengan pakaian linen sederhana yang duduk di kursi pemimpin di aula. Wajah pria tua itu penuh dengan senyuman. Namun, hati semua orang yang duduk dengan jelas menyadari status besar orang tua ini dalam wilayah tengah ini. Seorang wanita berpakaian merah berdiri manis di sisi pria tua berambut merah itu. Pinggangnya yang halus dan sempit dibungkus oleh sabuk panjang berwarna merah gelap yang menonjolkan pinggangnya sehingga tampak lebih memikat. Kemunculan wanita ini sangat luar biasa. Namun, ada sikap heroik yang terpancar dari alisnya yang tipis. Ini, bersama dengan pakaian merah menyala, memberinya penampilan gagah berani, memberinya pesona yang tidak biasa. Mata semua orang di aula menembak ketika mereka mendengar suara dari pembukaan pintu yang mengarah ke aula, terutama ketika Penatua Chihuo menyebutkan kedatangan guru besar alkemis. Cukup banyak orang yang menembak mata mereka dengan penuh minat. "Hahaha, Chihuo, kamu yang terakhir menyelesaikan tugas kamu kali ini." Pria berambut merah, tua tersenyum pada Penatua Chihuo. Setelah itu, dia bertanya, "Mengapa kamu tidak mengundang guru besar? Apakah kamu mencoba memberitahu orang lain bahwa lembah api terbakar kami memiliki keramahan yang buruk?" Penatua Chihuo dengan cepat mengangguk setelah mendengar kata-kata pria tua berambut merah itu. Dia memutar kepalanya, menghadap ke bagian luar aula dan berkata, "Teman muda Yan Xiao, silakan masuk." Yan Xiao, 10 ditambah alkemis di aula, yang memiliki reputasi di wilayah tengah, sedikit mengernyit ketika mendengar cara ceramah oleh Penatua Chihuo. Mereka belum pernah mendengar tentang seorang guru besar alkemis bernama Yan Xiao yang muncul di wilayah tengah. Sementara semua orang merasa ragu, sosok kurus perlahan masuk ke aula. Wajah Xiaoyan yang luar biasa muda segera dicetak ke mata semua orang di aula. Setelah itu, keheningan sementara tidak mengejutkan memenuhi aula. Yan Xiao memberi salam kepada kepala lembah. Xiaoyan tidak peduli dengan penampilan yang tidak biasa ini. Matanya melompat ke arah lelaki tua berambut merah di kursi pemimpin di aula. Xiaoyan samar-samar merasakan tekanan samar ketika dia memasuki aula. Sumber tekanan ini berasal dari pria tua kurus yang tidak tampak menakutkan. Pria tua berambut merah itu juga terkejut ketika dia melihat Xiaoyan. Namun, ia menyembunyikan emosinya dengan sangat baik dan tidak memaparkannya dengan cara apapun. Matanya perlahan menyapu Xiaoyan. Mengikuti ini, kejutan di matanya juga tumbuh menjadi lebih padat. "Haha, teman muda terlalu sopan. Aku yang dulu bernama Tang Zhen. Tidak disangka bahwa teman muda telah mencapai kelas Douzong pada usia yang sangat muda. Bakat ini sangat langka."
Berambut merah, lelaki tua itu tertawa. Beberapa seruan segera terdengar di aula besar ketika kata-kata Tang Zhen diucapkan. Guru besar ahli alkimia yang duduk di tempat ini mengungkapkan ekspresi terkejut saat mereka melihat Xiao Yan. Bakat untuk mencapai kelas Douzong di usia muda bisa dianggap luar biasa bahkan di wilayah dataran tengah. Wanita berbaju merah di samping Tang Zhen juga menggunakan mata aneh untuk melihat Xiao Yan. Ada sedikit keraguan di matanya. Menjadi orang yang paling luar biasa dari generasi muda di lembah api yang terbakar, dia jelas mengerti betapa sulitnya mencapai kelas Douzong pada usia seperti itu. Selain itu, hal yang membuatnya merasa tidak percaya adalah bahwa usia Xiao Yan tampaknya bahkan lebih muda darinya. Lembah kepala Tang telah memuji aku. Hanya saja keberuntunganku sedikit lebih dari orang biasa. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah, tapi Hart tanpa sadar merasakan beberapa kejutan. Orang ini memang layak menjadi kepala lembah api terbakar. Dia bisa mengatakan kekuatan Xiao Yan hanya dengan sekilas. Sementara pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan, tatapannya juga menyapu Tang Zhen di kursi pemimpin tanpa terlihat jelas. Dia sedikit terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat menyelidiki aura orang lain. Dia mampu menyembunyikan auranya dengan sangat sempurna. Kekuatan dari Tang Zhen ini mungkin jauh lebih besar daripada Lei Xunze dari Paviliun Petir Angin. Mampu memiliki keberuntungan seperti itu juga dianggap sebagai kemampuan. Namun, apa yang aku butuhkan saat ini bukanlah Douzong, tapi guru besar alkemis sejati. Penatua Chihuo, apakah kamu benar-benar tidak membawa orang yang salah? Seorang pria tua yang mengenakan jubah alkemis di samping melirik Xiao Yan saat ia berbicara dengan acuh tak acuh. Bibir lelaki tua ini sangat tipis. Dia tampak seperti orang yang berbicara dengan blak-blakan. Tentu saja, sebagai seorang alkemis, seseorang biasanya akan memiliki arogansi, terutama para alkemis yang memiliki kemampuan. Mereka diperlakukan seperti orang penting dimanapun mereka pergi. Mereka semua telah menghabiskan setengah dari pelatihan hidup mereka dengan pahit untuk memiliki pencapaian seperti itu. Namun Penatua Chihuo secara acak membawa seorang pemuda dan memanggilnya seorang guru besar alkemis. Ini tidak diragukan lagi akan menyebabkan hati mereka merasa tidak senang. Seorang guru besar alkemis adalah bentuk alamat yang memiliki bobot signifikan di dataran tengah. Selain itu, persyaratan untuk mendapatkan gelar ini cukup keras. Kondisi pertama adalah bahwa seseorang harus mampu memperbaiki pil obat level 6 atau bahkan level 7 saja. Tentu saja, jika seseorang dapat memperbaiki pil obat tingkat 8, seseorang sudah bisa disebut guru alkemis. Penatua Chihuo sedikit mengerutkan kening mendengar kata-kata orang tua ini. Dia segera berkata sambil tersenyum, "Guru besar Mo, tolong yakinlah bahwa aku yang lama masih memiliki sedikit penglihatan." Teman muda ini, Yan Xiao, memang mencapai persyaratan yang disebutkan oleh kepala lembah. Yang disebut Penatua Mo hanya bisa mendengus pelan ketika mendengar ini. Matanya melirik Xiao Yan sebelum dia berhenti berbicara. Haha, jika itu benar-benar seperti yang Penatua Chihuo sebutkan, bakat teman muda Yan Xiao ini mungkin jauh lebih besar daripada bakat putri aku. Ini bukan masalah sederhana untuk mencapai kebesaran dalam keterampilan alkemis saat mencapai kelas Douzong pada saat yang sama. Tang Ying tampaknya belum mendengar keraguan yang dirasakan oleh guru besar Mo terhadap Xiao Yan saat dia berbicara dengan senyum. Melompat ke kesimpulan cepat dengan hanya mendengar apa yang dikatakan seseorang. "Ayah, aku pikir kamu menjadi kacau di usia tua kamu." Wanita berbaju merah di sampingnya meringkuk bibirnya dan mendengus dingin. Matanya yang cantik menyapu Xiao Yan sementara dagunya yang putih salju terangkat. Ada provokasi di matanya.
Dia belum pernah bertemu lawan di antara generasi yang sama yang sebanding dengannya selama bertahun-tahun ini. Penampilan Xiaoyan telah menyebabkannya, yang memiliki semangat kompetitif, untuk merasakan minat yang besar. Xiaoyan hanya tersenyum di wajah provokasi di mata wanita berpakaian merah itu. Dia bisa merasakan bahwa wanita ini tidak memiliki niat buruk. Dia hanya sedikit tidak puas dengan kata-kata Tang Zhen sebelumnya. Teman muda Yan Xiao, silakan cari tempat duduk. Tang Ying tersenyum dan mengarahkan Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu, dia dibawa ke tempat duduk di aula besar oleh Penatua Chi Huo di sampingnya. Itu guru besar Mo dari sebelumnya adalah alkemis tingkat 6. Dia mampu memperbaiki pil obat di puncak level 6. Jika dia diberi beberapa tahun lagi, kemungkinan dia akan mencapai tingkat 7. Mulut orang itu sedikit jahat. Bertingkahlah seperti kamu tidak mendengar kata-katanya. Penatua Chi Huo dengan lembut menjelaskan kepada Xiaoyan setelah dia duduk. Xiaoyan menurunkan dagunya tanpa meninggalkan jejak ketika dia mendengar ini. Dia bisa merasakan bahwa para alkemis yang diundang di sini adalah semua orang terkenal dengan pengecualian adalah dirinya sendiri. Namun, dengan keterampilan teman muda Yan Xiao, kamu tidak perlu memperhatikan orang tua ini. Yang perlu kamu lakukan adalah memperhatikan dua orang di antara mereka yang duduk. Mereka adalah dua orang yang duduk di sebelah kiri dan kanan kepala lembah. Hati Xiaoyan bergerak ketika dia mendengar kata-kata Penatua Chi Huo. Dia mengalihkan pandangannya. Ada dua orang tua yang menutup mata mereka di kedua sisi Tang Zhen. Aura mereka sedang ditekan, tapi Xiaoyan masih samar-samar mampu merasakan kekuatan spiritual yang megah yang meresap di area di samping kedua orang ini. Level 7 alkemis. Si mata Aoyan menyipit sedikit. Jarinya dengan lembut menyentuh lututnya. Ini harusnya pertama kalinya melihat seorang alkemis tingkat 7 selama bertahun-tahun. Kedua orang ini menikmati reputasi luar biasa di wilayah tengah. Salah satu alasannya adalah bahwa mereka memiliki keterampilan alkemis yang sangat hebat sementara yang lain adalah bahwa keduanya penatua eksternal dari Menara Pil. Bahkan kepala lembah sangat sopan kepada mereka. Penatua Chi Huo dengan lembut menjelaskan lebih lanjut. Hati Xiaoyan sedikit terguncang. Tetua eksternal dari Menara Pil. Judul ini memang cukup mengejutkan. Hahaha, karena semua orang telah tiba, aku yang lama akan berbicara sedikit tentang masalah ini. Tang Ying di kursi pemimpin dengan lembut terbatuk. Matanya menyapu seluruh aula saat dia berkata, aku pikir semua orang menyadari tentang sebagian dari itu. Aku yang lama ingin memperbaiki pil obat. Pil obat ini adalah pil obat kelas 7 tingkat tinggi. Ekspresi dari 10 guru besar es alkemis ditambah di aula besar berubah sedikit setelah mendengar ini. Pil obat tingkat 7 dianggap cukup tinggi bahkan bagi orang-orang yang duduk di sini. Ketika Tang Ying berbicara, dua tetua eksternal dari Pil Tower juga perlahan membuka mata mereka yang tertutup. Mereka melirik yang pertama dan berkata, level 7 pil obat bermutu tinggi. Pil obat tingkat ini adalah sesuatu yang bahkan kita berdua tidak bisa perbaiki. Meskipun keduanya adalah alkemis tingkat 7, mereka hanya mampu memperbaiki beberapa pil obat tingkat rendah. Peluang sukses mereka ketika memperbaiki pil kelas menengah mungkin berkurang setengahnya. Namun, jika itu adalah pil kelas tinggi, peluang sukses mereka akan sangat menyedihkan. Hahaha, kamu dapat menyerahkan masalah ini kepada aku yang lama. Meskipun aku yang lama bukanlah seorang alkemis, ada beberapa kemampuanku yang tidak dimiliki oleh kalian semua. Tang Zhen tersenyum dan berkata, yang aku butuhkan hanyalah 2 ahli kimia yang dapat menahan 9 naga petir apiku. Setelah mengatakan ini, Tang Zhen dengan lembut mengepalkan tangannya.
Seseorang bisa mendengar suara engah ketika api berwarna perak perlahan naik dari tangannya. Sementara nyala api naik, seseorang bisa melihat 9 naga api berwarna perak berputar di dalam api. Ini 9 naga petir api. Mata Xiao Yan sedikit menyempit ketika dia melihat sekelompok api berwarna perak. Setiap orang, silakan panggil kekuatan spiritual kamu. Jika kamu bisa bertahan memanggang 9 naga petir api milikku, kamu akan mencapai standar kualifikasi. Tang Yi tersenyum ketika dia menginstruksikan. Wajah-wajah dari sejumlah alkemis di aula besar berkedut ketika mereka mendengar ini. Alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.